Teman, untuk episode ini saya akan sharing mengenai cuka apel. Sejauh mana Anda mengetahui khasiat cuka apel? Cuka apel tidak ada vitamin A, tidak ada vitamin C, dan tidak ada mineral. Akan tetapi cuka apel mengandung bahan penting, yaitu asetit acid, sejenis asam, dan mikrobakteri tubuh juga memproduksi asetit acid, tetapi tidak mencukupi. Asetit acid adalah asam lemak rantai pendek yang paling melimpah. Kandungan dalam asam lemak rantai pendek ada asetit acid, dan asam lemak rantai pendek adalah produksi dari mikrobakteri tubuh setelah mencerna serat. Asetit acid adalah bahan bakarnya usus besar, dan 70% energi usus besar berasal dari asam lemak rantai pendek, dan 10% energi sel tubuh berasal dari asam lemak rantai pendek juga. Cuka apel mampu meninggikan energi tubuh. Cuka apel adalah fermentasi jus apel dengan ragi, kemudian berubah jadi alkohol atau asetit acid. Ada jenis bakteri Acetobacter yang memproduksi cuka atau asam cuka. Terlalu banyak orang memiliki tubuh basa, BASA, kadar tinggi alkalin. Itu bisa dicek dalam darah. Karena itu, cuka apel sangat berfungsi merubah kadar basa jadi asam. Hanya merubah sedikit asam saja agar bisa mengangkut zat mineral tubuh. Enzim jadi berguna, merangsang tiroid dan percepat metabolisme tubuh. Asamnya cuka apel pH 2,5 mendekati kadar asam lambung, sekitar pH 1,3. Mendekatnya asamnya baterai aki. Empedu dan usus kecil kadar basa yang rendah. Usus besar asam, tapi tidak seasam lambung. Air seni kadar asam rendah, jadi tidak semua organ tubuh sama kadar nilai pH-nya. Butuh pH yang berbeda-beda untuk mengaktifkan berbagai jenis enzim. Cuka apel sangat baik buat lambung. Heartburn, yaitu panas di dada atau panas di atas perut, yang mana sakitnya dari dada hingga ke leher, tenggorokan, atau mandibula egel. Cuka apel mengurangi tumbuhnya bakteri jahat. Asamnya cuka apel mendekati asam lambung sekitar pH 3 hingga 4. Bila pH asam lambung di sekitar 6 hingga 7, maka akan terjadi masalah besar. Fungsi asam lambung membantu membunuh bakteri jahat dalam makanan di saat Anda makan, agar bakteri jahat tidak bertambah. Bila bakteri dalam usus kecil bertambah, mengakibatkan gejala SIBO. Pertumbuhan bakteri di dalam usus kecil mengakibatkan banyak penyakit. Cuka apel mampu memperbaiki masalah ini, mengurangi pertumbuhan bakteri jahat. Dikarenakan reflux asam, yaitu naiknya asam lambung masuk ke dalam saluran pencernaan. Itu akibat lambung terlalu basah. Kekurangan asam sehingga pintu lambung tidak tertutup, dan banyak orang mengira terlalu asam, dan itu salah. Hanya dengan minum cuka apel akan merasa baik, merasa nyaman. Cegukan, pencernaan tidak baik, perut gembung, naiknya asam lambung. Cukup dengan minum cuka apel saja, sebelum makan atau setelah makan. Dan dalam sehari jangan lebih dari 2 kali 30 cc, yaitu dalam satu hari jangan lebih dari 4 sendok makan. Ini penting, tidak boleh kelebihan, akan mengakibatkan efek samping. Atau sekali minum cukup dengan setengah sendok makan sesuai keperluan. Dan pastikan cuka apel yang diminum adalah yang organik. Semakin bertambahnya usia, khusus yang berusia 50, 60, 70 tahun, asam lambung akan lebih basah
dan semakin parah jika mereka minum air berakali. Bahkan air akali yang tinggi pH 8 hingga 9 derajat. Ini sangat tidak baik. Tubuh tidak bisa meresap kalsium dan kekurangan asam di dalam lambung. Artinya, orang yang berumur harus butuh banyak asam di dalam lambung untuk mencernakan protein dan meresap mineral agar tidak terjadi penumpukan kalsium dalam jaringan tubuh. Butuh jaringan untuk melunakkan kalsium. Banyak orang yang telah berumur, tubuh jadi kaku. Mereka menderita radang kandung lendir. Radang kandung lendir adalah pada beberapa bagian tubuh terdapat kantong-kantong lendir yang terdiri dari selaput, terutama pada daerah tulang sendi di bagian bahu, sikut, lutut, di mana urat daging atau daging itu sendiri bergesekan dengan urat daging lain, otot atau tulang-tulang yang menonjol. Dinding kantong itu mirip susunan tulang rawan dan dindingnya mengeluarkan cairan pelumas sama dengan tulang sendi. Apabila lapisan kandung lendir itu meradang, inilah yang disebut dengan radang kantung lendir. Kalau digerakkan terasa sakit, kalau ditekan terasa lunak, dan biasanya bagian itu membengkak. Kadang-kadang bertumpuknya garam-garam kapur di dalam kantong atau pada dindingnya. Bagian yang terkena itu harus diistirahatkan dan peredaran darah harus dirangsang. Untuk mengistirahatkannya bisa memakai pembalut atau gips. Tubuh orang yang telah berumur banyak yang jadi kaku. Mereka juga menderita penyakit radang sendi, penyakit radang syaraf, penyakit klasifikasi pada mata, yaitu katarak mata. Penumpukan kalsium dalam sendi adalah reumatik. Di ginjal ada kalsium mengakibatkan ginjal berbatu. Empedu ada kalsium, jadi batu empedu dan karang gigi. Semua itu karena nilai pH yang terlalu basa. Keracunan alkalosis. Seluruh tubuh keracunan alkalosis. Seluruh tubuh sangat alkalosis. Artinya tubuh terlalu banyak basa. Disarankan minum suplemen yang larut dalam lemak. Suplemen yang mengangkut vitamin D dan vitamin K, yaitu suplemen K2D3. Apa yang jadi penyebab basa pada tubuh? 1. Tingginya kortisol membuat tubuh jadi alkalin. Kortisol adalah hormon stres. Tekanan stres merangsang hormon kortisol mengeluarkan asam melalui air seni dan kehilangan potasium yang mengakibatkan tubuh jadi sangat-sangat basah. 2. Klasifikasi kalsium menumpuk dan jadi mampet. Itu juga membuat tubuh tidak bisa meresap kalsium kecuali Anda tidak hidup di bumi, maka tidak ada tekanan stres. Kemudian kelopak mata kiri mulai kejang. Orang yang ada tekanan stres akan ada gejala ini. Tubuh tidak bisa meresap kalsium. Bisa dibantu dengan minum suplemen. Tetapi jika salahnya karena konstitusi, asam bisa basah. Percuma minum suplemen kalsium. Dan untuk mengatasi kejang yang paling mujarab adalah minum cuka apel. Basah tubuh akan cepat jadi asam. Tubuh bisa meresap kalsium. Kejang jadi hilang. Kejang di betis, syaraf, sakit syaraf, migran, sakit sendi, encok, minum cuka apel. Minum cuka apel menormalkan nilai pH tubuh. Minum cuka apel juga bermanfaat mengisi kembali potasium. Karena tubuh yang asam tidak mengakibatkan hilangnya potasium. Ini sangat penting. Kekurangan potasium mengakibatkan hipertensi, sembelit, lemah, lelah, detak jantung tidak normal. Banyak orang minum terlalu banyak bubuk protein, terlalu banyak makan protein, mengakibatkan tubuh tidak bisa mengeluarkan protein dan menimbun jadi guanidin yang mengakibatkan kejang, sakit syaraf, sakit sendi, dan lain-lain. Jadi minum cuka apel adalah penangkal, mengeluarkan sisa tinggi protein dari hati dan tubuh.
Cuka apel adalah pembersih tubuh yang sangat bagus dan mampu meresap mineral, meresap kalsium, mencerna protein, mengeluarkan sisa sampah, meningkatkan imun. Dan jika ada flu, demam, terinfeksi virus, minumlah cuka apel, bukan vitamin C. Karena vitamin C sudah banyak yang tidak murni. Ini sangat penting. Minum cuka apel harus dicampur dengan air putih atau air lemon ditambah air putih. Cuka apel akan menempel di gigi. Pakai sedotan agar tidak merusak gigi. Cuka apel minum bersama air lemon sangat membantu liver. Kandungan cuka apel ada cider acid, sangat membantu bila ada penumpukan lemak tubuh. Karena bisa mempengaruhi gula darah, merubah sensitif insulin, mengurangi hormon insulin, lemak hati. Itu semua akibat dari tingginya insulin, membantu liver merangsang cairan empedu dan memicu pankreas mengeluarkan enzim. Penderita diabetes atau orang yang tinggi gula darah maupun yang tinggi insulin perlu minum cuka apel. Asam cuka menekan insulin agar gula darah tidak jadi tinggi. Dan jika sudah normal, silakan konsultasi ke dokter. Karena terlalu rendah, gula darah juga tidak sehat. Cuka apel juga bermanfaat untuk kulit. Karena kadar asam kulit itu rendah, untuk memulihkan kadar asam kulit kepala agar rambut lebih cerah, lebih sehat, harus bersihkan sisa kotoran shampoo, dibilas dengan air bersih yang sudah disaring dengan alat saring filter, dan pakai cuka apel dengan takaran 1 sendok makan 15 cc plus 480 cc air. Bila setelah habis pakai sampo, cukup seminggu 1 hingga 2 kali saja. Minum cuka apel sangat berkhasiat, disarankan minum setiap hari. Cuka apel mampu mencerna lemak perut, mengecilkan perut pinggang, menurunkan triglisida. Kolesterol dan lambung adalah tempat mulainya pencernaan. Dimulai dari kunyah makanan, lambung seperti insinerator, alat pembakaran. Asam lambung bisa melepaskan enzim untuk menguraikan protein. Sangat bermanfaat buat pencernaan. Jadi jangan basahkan lambung. Jangan basahkan lambung. Beli cuka apel yang organik. Saran takaran cuka apel adalah 2 sendok makan, yaitu 30 cc plus 240 cc air putih, sekitar 1 gelas air. Boleh dicampur air lemon, lebih baik 1 butir air lemon beserta kulit dan daging dan bijinya, di blender bersama. Dan bagi yang suka manis bisa beri gula stevia atau gula lokanto. Sehari bisa 4 sendok makan, yaitu 2 kali 30 cc, dibagi 2 kali minum, pagi hari dan malam hari. Pakai sedotan agar tidak merusak gigi. Tidak disarankan untuk yang diet puasa di atas 48 jam, karena tubuh sudah ketosis, sudah banyak asam. Bagi yang sehari makan 1-2 kali, yang puasa ya, sehari hanya makan 1-2 kali, atau yang makan 3 kali sehari, sangat disarankan untuk minum cuka apel. Dan untuk penderita tukak lambung, dilarang minum cuka apel. Itu akan memperparah lambung. Begitu minum cuka apel, Anda pasti merasa sakit, merasa perih di lambung. Sedangkan untuk tubuh yang membutuhkan asam, Anda pasti merasa sangat nyaman. Manfaat cuka apel yang tinggi antioksidan. 1. Anti peradangan, terutama buat peradangan usus dan membantu enzim musin, bagian dari imun usus besar. 2. Anti bocor usus. 3. Fungsi kognitif. 4. Sebagian pengobatan pakai asetik acid suntik ke sel tumor, mengecilkan tumor, melawan kanker. 5. Menjaga gigi palsu tidak tumbuh bakteri. 6. Basmi jamur di kuping. 7. Untuk peradangan kulit, 1 sendok makan plus 360 cc air semprot ke kulit. Juga bisa untuk imun kulit agar tidak mudah terinfeksi. 8. Agar tidak terjadi plak di pembuluh darah. 9. Melindungi liver tidak diserang bakteri dan logam berat. 10.
melindungi jantung, menurunkan resiko serangan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, trigliserid dan kolesterol. 11. Semprot di luka agar tidak tertular infeksi bakteri, basmi bakteri. Antiseptik makanan supaya tidak gampang berjamur. 12. Agar kulit tidak kering, semprot cuka apel yang sudah dicampur air putih. 13. Membantu detoks tubuh. 14. Membantu menjaga tingginya kadar gula setelah banyak makan makanan tinggi karbohidrat. 15. Membantu meresap gizi makanan. 16. Menambah cairan empedu. Silakan nonton episode 4 tentang fungsi cairan empedu. 17. Membantu mengatasi bau mulut, nafas tidak enak. 18. Anti-aging, anti penuaan. 19. Menetralkan mabuk alkohol. 20. Memudarkan melanin, pigmen tubuh. Ya, teman-teman, untuk mendapatkan informasi ini tidak mudah, ya. Mengumpulkan informasi ini tidak mudah. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan share agar Anda tetap bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat, dan share agar teman-teman lain bisa mendapatkannya. Terima kasih.